Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Hukum dan Etika Penyiaran kelas 13 F2. Saya Ogizatul Aziz Sueb bersama rekan saya yaitu Faik Mujahidul Mila dan Dade Anita Olivia Panggo. Di sini kami akan membahas tentang problem etis infotainment, jurnalisme atau bukan. Yang pertama, apa itu infotainment? Infotainment adalah istilah yang menggabungkan dua kata yaitu information dan entertainment. Infotainment merupakan istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau informasi hiburan. Infotainment di Indonesia identik dengan acara televisi yang menyajikan berita pesohor dan memiliki penyampaian yang berciri khas. Melalui tayangan infotainment, masyarakat akan mengetahui seluk-beluk kehidupan artis atau selebriti, mulai dari hobi, lifestyle, penampilan, aktivitas keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi dari seorang public figure hingga dikupas tuntas. Pemberitaan pada infotainment sengaja dikemas dengan penuh sensasional agar menarik minat publik supaya nilai rating menjadi tinggi, namun tidak mengindahkan nilai-nilai moral yang ada. Kecenderungan berita-berita yang mengumbar aib seperti perselingkuhan, kasus narkoba, dan skandal-skandal yang dilakukan oleh para selebritis merupakan sesuatu yang sangat menarik. Semakin hebohnya kasus yang ada, maka pemberitaan tersebut semakin laku karena memiliki rating yang tinggi. Materi sensasional ini seringkali mengorbankan akal dan pemahaman dalam penyebarkan informasi yang penting bagi masyarakat. Menurut Daniel Perkins and Ken Auletta, audiens di Amerika menginginkan kesenangan dan drama dalam liputan berita dari program informasi. Hal ini mengakibatkan kikisnya garis batas antara berita dan hiburan. Pemberitaan menjadi bias pada kenyataan yang ada, dan penilaian selanjutnya tergantung pada masing-masing audiens dalam menanggapi pemberitaan tersebut. 2. Kekeliruan pada infotainment. Yang pertama, gosip sebagai berita. Gosip bukanlah berita, dan berita tidak bisa dibuat gosip. Berita mengandung kebenaran, informasi, dan keterbaruan. Sementara, gosip bisa saja disebut baru, namun pasti tetap belum mengandung kebenaran dan bersifat informatif. Bedakan gosip yang sering diliput program infotainment dengan gosip yang dapat mempengaruhi kepentingan umum. Yang kedua, mencari-cari kesalahan. Bersikap kritis tentunya berbeda dengan mencari-cari kesalahan. Bersikap kritis lebih didorong pada mencari fakta baru, informasi baru, atau mencari berita baru di balik berita lama. Dalam bersikap kritis, tidak ada tendensi mencari kesalahan, apalagi menghakimi narasumber. Mencari-cari kesalahan selebritis bukan saja menuduh selebritis bersalah, tapi berupaya menjadikan selebritis serba salah karena dipaksa untuk bersalah melalui serangkaian rutinitas produksi wacana yang sudah dianggap benar karena sudah menjadi kebiasaan infotainment. Ketiga, pemaksaan. Setiap orang memiliki privasi yang tidak ingin dipublikasikan, begitu pula selebritis. Hal inilah yang seringkali dilupakan wartawan infotainment dalam mencari beritanya. Wartawan tidak mau mengalah walaupun selebritis tersebut sudah mengatakan tidak. Infotainment sering dikritik karena melakukan pemaksaan untuk memperoleh informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan publik dari narasumber yang berasal dari kalangan selebritis. Keempat, dramatisasi. Infotainment seringkali melakukan teknik dramatisasi, terutama acara infotainment di televisi. Untuk mendapatkan hati penonton, infotainment mendramatisir dengan meng-close up wajah selebritis yang menangis untuk memperlihatkan ekspresi bagaimana selebritis itu bereaksi setelah terpojok oleh wartawan infotainment. Hal ini seharusnya tidak perlu diekspos karena itu merupakan privasi selebritis tersebut dan publik tidak seharusnya tahu. Kelima, opinisasi. Dalam dunia infotainment yang terjadi justru opinisasi sistematik, yaitu praktek pembentukan opini yang diproduksi secara sadar, tendensius, dan berpretensi yang secara langsung dibacakan oleh presenter melalui berbagai narasi. Keenam, mengumbar privacy. Kekeliruan ini seakan sudah menjadi trademark infotainment. Hal ini terjadi karena infotainment gagal menggunakan atau menggali perspektif lain dari sosok selebritis. Hal yang bersifat privasi sekalipun sesungguhnya bukan hal yang tabu untuk diungkap ke ranah publik, asalkan infotainment memiliki ketajaman perspektif dalam melihat hal yang bersifat privasi tersebut. Baik, slide selanjutnya ada dampak dari tayangan infotainment. Tayangan infotainment nyata berdampak besar bagi perkembangan psikologis masyarakat dan memengaruhi karakter kebangsaan kita. Sebab, artis merupakan figur publik dengan daya tarik yang besar
atau biasa disebut Great Seduction untuk kemungkinan diikuti oleh mayoritas muda-mudi dan kaum hawa lainnya. Artis adalah pusat tren yang akan terus diimitasi dan diadopsi kehidupan mereka oleh khalayak pemirsa. Tak hanya dari busana, penampilan, dan gaya hidup, bahkan sikap dan perilaku sehari-hari akan dieksploitasi di ruang publik melalui infotainment dan program hiburan lainnya. Dalam jangka panjang, jika tayangan infotainment masih menyajikan beragam konflik pribadi seputar pertengkaran selebritis, penceraian, dan rebutan anak, maka lambat laun bisa jadi mentalitas puluhan juta pemirsa terdegradasi. Meski pemirsa kian kritis, namun daya injeksi infotainment jauh lebih kuat. Merujuk fenomena ini, agar tayangan infotainment lebih berdampak konstruktif, peningkatan kualitas tayangan dapat dilakukan melalui 4 hal. Yang pertama, terkait tayangan konflik artis, infotainment semestinya menggunakan metode jurnalisme damai, bukan jurnalisme konflik. Artinya, orientasi pemberian konflik artis niscaya digeser, bukan kian memperuncing dan memperpanas. Sebaliknya, berperan sebagai peredam dan mediator rekonsiliasi konflik selebritis. Yang kedua, menghindari tayangan berangle konflik pribadi, semacam pertengkaran antar artis, diganti dengan tayangan bernuansa edukatif lain seperti agenda programatik dan kegiatan positif lain. Yang ketiga, ada pekerja media, pengiklanan dan terkhusus bagi pemilik media, tak selayaknya hanya mengejar rating semata, namun merupakan pendidikan karakter bangsa. Naif bila pemangsangan iklan harus diutamakan pada rating tertinggi, namun berdampak merusak moral bangsa. Yang keempat, ada penguatan kapasitas praktisi infotainment, reporter, kameramen, produser, penulis naskah, dan editor. Semestinya dibekali kapasitas jurnalistik memadai dan memahami aturan dalam P3SPS agar mampu meningkatkan kualitas tayangan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Infotainment adalah gabungan dari kata informasi dan hiburan yang merujuk pada konten jurnalistik yang disajikan dengan cara yang menyenangkan dan menghibur. Infotainment dapat dijumpai di berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, dan media daring. Infotainment sering digunakan untuk menarik perhatian audiens dan meningkatkan audiens terhadap konten yang disajikan. Namun ada pendapat yang berbeda mengenai efektivitas infotainment dalam memberikan informasi yang bermanfaat dan akurat kepada audiens. Beberapa orang berpendapat bahwa infotainment mengurangi kualitas informasi yang disajikan karena terlalu terfokus pada hiburan dan mengabaikan fakta dan konteks yang penting. Secara umum, infotainment merupakan bagian dari jurnalisme yang menggabungkan elemen hiburan dengan informasi yang akurat dan bermanfaat. Namun, penting untuk memastikan bahwa kualitas informasi yang tidak terdegradasi demi kepentingan hiburan mereka. Oleh karena itu, media dan jurnalis diharapkan dapat bijak dalam membuat sebuah kajian infotainment yang baik bagi masyarakat. Demikian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.